Jemaat GKI Tegal Rejo Salatiga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita bersama dalam program pemahaman Alkitab GKI Tegal Rejo Salatiga. Dan pada sore ini kita akan ber-PA dengan tema bersabar menghadapi penderitaan dalam Kristus dari bacaan firman Tuhan surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 sampai pasal yang keempat ayatnya yang kedua. Sebelum kita memulai PA pada sore hari ini, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang dengan penuh ucapan syukur untuk kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Kau limpahkan bagi kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami dapat menikmati kasih karunia-Mu dan pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Roh Kudus terus menuntun kami untuk kami dapat hidup diperbarui hari demi hari. Kami akan memulai PA ini dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya akan membacakan ayat bacaan pada sore hari ini terambil di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai pasal yang keempat ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat yang kedua. Di bawah perikop menderita dengan sabar. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Demikian bacaan firman Tuhan pada sore hari ini, dan Saudari Esther akan memberikan pengantar singkat bacaan kita. Terima kasih Saudara Melban yang sudah memimpin kita dalam doa dan juga pembacaan Alkitab. Dan saya akan memberikan pengantar singkat dari teks yang akan kita hayati bersama sore hari ini. Perikop ini diuraikan dalam konteks membicarakan penderitaan orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Orang Kristen diharapkan mampu mempertahankan imannya dan terus berlaku benar dan baik kepada orang yang jahat pada mereka. Kata sebab di awal ayat 18 menunjukkan upaya untuk menghidupi pengharapan dengan meneladani Yesus Kristus. Rasul Petrus membawa penerima surat ini untuk menghidupi tantangan imannya dengan memiliki pikiran seperti Kristus dalam menanggung penderitaan badani, supaya dengan pemikiran itu mereka bisa menuruti kehendak Allah dan bukan menuruti kehendak manusia. Rasul Petrus mau mengajak umat untuk berani menderita dalam hidup benar mereka. Karena tidak ada kemenangan iman tanpa menjalani hidup serupa Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian ini,
ada bagian yang menimbulkan pertanyaan, yaitu ayat yang ke-19 dan juga ayat yang ke-20 terkait kalimat Tuhan Yesus di dalam roh melakukan pemberitaan kepada roh-roh dalam penjara. Banyak perdebatan tentang tafsir pada bagian ini. Apakah roh orang yang sudah mati masih bisa bertobat? Kita kembali melihat pikiran utama dan tujuan utama Rasul Petrus supaya kita bisa menemukan maknanya dalam hidup umat saat itu. Mereka sedang menderita, bahkan terancam dibawa oleh Rasul Petrus untuk melihat penderitaan Kristus yang disalib dan mati. Melalui penderitaan itu, justru Tuhan Yesus Kristus menyatakan kemenangannya atas dosa manusia dan membawa semua kembali menjadi milik Allah. Bahkan kemenangan Yesus Kristus itu diproklamasikan atau dideklarasikan kepada seluruh dunia dan kerajaan maut. Orang berdosa yang seharusnya binasa dalam maut atau kematian kekal dimenangkan oleh iman dalam Yesus Kristus yang telah bangkit. Penerjemahan dalam LAI tentang frasa pemberitaan Injil itu bukanlah pemberitaan dalam arti untuk mempertobatkan, tetapi memproklamasikan atau deklarasi tentang hukuman mereka yang tidak percaya. Kata yang diterjemahkan memberitakan Injil dalam bahasa Yunaninya adalah keruso, yang artinya memproklamasikan. Memproklamasikan kuasa Kristus yang bersifat ilahi dalam salibnya. Ia adalah Alfa dan Omega, tidak dibatasi oleh waktu. Ia menembus alam maut. Kenapa zaman Nuh? Kenapa bukan di zaman yang lain? Sebab peristiwa air bah Nuh mengandung makna penting berkaitan dengan keselamatan dari kebinasaan dunia. Dunia binasa, tapi keluarga Nuh yang percaya selamat. Mereka di zaman Nuh yang tidak percaya sebenarnya sudah menolak keselamatan dan akhirnya binasa. Jadi bukan berarti mereka yang sudah binasa di alam maut masih bisa mendengarkan Injil dan masih bisa selamat. Kisah Nuh menjadi kisah untuk menunjukkan kesabaran Allah pada manusia yang terus melawan Allah dengan hidup dalam dosa. Kalau kita lihat usia Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet itu sekitar 500 tahun. Lalu menerima perintah membuat bahtera. Nuh masuk bahtera usia yang ke-600. Maka kurang lebih 100 tahun Tuhan bersabar atas kejahatan manusia. Demikian juga saat ini. Allah sedang bersabar menanti orang-orang yang melawan Allah di dalam Yesus Kristus dan menganiaya orang percaya. Baptisan adalah kiasan dari ketaatan iman. Kisah Nuh dan air bah adalah kisah di mana semua orang ditenggelamkan dan mati oleh dosanya. Tetapi dalam iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka orang-orang yang seharusnya binasa diselamatkan, seperti Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari air bah. Baptisan ini merupakan ungkapan ketaatan dari pertobatan kita, di mana iman kita kepada Kristus dan komitmen kita untuk keluar dari hidup seturut dunia. Di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita telah dibaptis dalam kematian Yesus Kristus sehingga dibangkitkan juga bersama dengan Dia. Melalui baptisan, seseorang menyatakan pembaharuan hati nurani di dalam Allah. Dan hati nurani itu membawa kepada kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Dengan mengajak setiap orang untuk bisa menemukan pikiran-pikiran Yesus Kristus sebagai senjata diri dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Pikiran Kristus itu juga yang akan memampukan diri untuk menghadapi penderitaan dalam hidup benar yang mengikut Kristus. Pikiran adalah senjata yang bisa menjaga diri dari segala godaan tidak taat.
pikiran itu harus dilatih dan dibiasakan untuk memikirkan yang dipikirkan oleh Kristus dalam mengambil keputusan yang seturut dengan kehendak Allah. Demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan, dan kita akan lanjutkan diskusi di grup WA Info GKI Tegalrejo Salatiga. Selamat ber-PA, Tuhan Yesus memberkati.